Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sofia Tumolidia, dari kelas 3 D4 LKB dengan NRP 11101181039. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan praktikum PLSI dan perancangan logika, di mana praktikum sekarang ini adalah sudah masuk ke praktikum yang keempat, di mana judulnya adalah membangun logika kombinasi dengan transistor CMOS. Nah, di sini saya akan mensimulasikan tentang rangkaian CMOS MUX 421 dan decoder 224. Nah, simak baik-baik ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama ini saya akan mensimulasikan tentang rangkaian MUX 421. Nah, di sini kita membangun rangkaian MUX 421 ini dengan yang namanya itu hierarki. Nah, di sini pada rangkaian MUX 421 ini terdiri dari 4 buah gerbang logika N dengan 3 input, 2 buah inverter, dan 1 buah gerbang logika OR 4 input. Nah, di sini ada 2 buah selektor yaitu A dan B, dan 4 input yaitu D0, D1, D2, dan D3, dan 1 buah output yaitu output I. Nah, namanya aja juga MUX 421, jadi ada 4 buah input dan 1 buah output. Nah, untuk rangkaian inverter sendiri, itu cara membangun gerbang logikanya itu seperti ini ya. Bentar, cari yang inverter dulu. Nah, ini adalah rangkaian inverter, di mana rangkaian inverter terdiri dari rangkaian PMOS dan NMOS. Di sini ada 1 buah output dan 1 buah output dan 1 buah input. Nah, untuk membuat gerbang logika inverter itu caranya adalah view, make icon view. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuatnya, jadi di sini ada warning icon not already access, create a new version. Nah, selanjutnya saya klik no saja karena saya sudah membuatnya. Jadi caranya seperti itu, nanti akan muncul sebuah IC. Nah, dan IC-nya itu adalah IC kotak. Nah, untuk membuatnya menjadi seperti ini itu tinggal dikontrol D rangkaian itu, terus kita klik teknologi, terus kita ubah yang skematik analog menjadi skematik digital. Setelah itu di sini komponennya akan berubah menjadi komponen digital, yang dimana ada gerbang-gerbang OR, gerbang AND, gerbang NOT, sama gerbang XOR. Nah, untuk yang membuat gerbang inverter itu seperti ini. Jadi ada segitiga yang dikasih bulatan seperti ini. Nah, selanjutnya terdiri dari 3 input N. Nah, 3 input N ini terbuat dari 3 input rangkaian NAND terus ditambah dengan inverter. Nah, jadi untuk NAND 3 input sendiri itu ada PMOS yang di atas yang disusun secara paralel dan NMOS yang disusun secara seri, dimana inputnya ada 3 buah. Nah, ini adalah bentuk gerbang logika NAND 3 input. Nah, untuk membuatnya menjadi AND itu seperti ini. Nah, untuk membuatnya menjadi AND itu adalah rangkaian NAND 3 input tadi ditambahkan dengan inverter sehingga terbuatlah AND 3 input. Nah, selanjutnya adalah NOR 3 input. Saya cari dulu. Nah, ini adalah rangkaian NOR 4 input
Nah, untuk rangkaian nol sendiri, untuk rangkaian PMOS itu dirancang secara seri, dan untuk NMOS dirancang secara paralel, dimana inputnya ada 4 buah. Nah, untuk membuat gerbang logika NOR sendiri itu sama seperti yang inverter tadi langkah-langkahnya. Nah, untuk rangkaian selanjutnya dari rangkaian NOR ini akan ditambahkan dengan inverter sehingga menjadi sebuah rangkaian OR. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya langsung saja kita simulasikan. Kita klik Tools, Simulation, Simulate. Nah, di sini sudah terlihat diagramnya. Nah, selanjutnya kita akan memberikan input A 0, B 0, dan finalnya 0. Nah, kita buat D1, D2, dan D3 nya itu don't care ya. Jadi kita tidak usah memberikan input. Nah, ternyata inputnya adalah 0. Input Y-nya adalah 0, seperti input D0 yang kita masukkan. Nah, selanjutnya kita akan ubah untuk input D0-nya itu adalah 1. Nah, maka outputnya juga akan berubah menjadi 1. Nah, selanjutnya kita akan ubah untuk B-nya ini bernilai 1 dan kita ubah yang sisi D1-nya kita buat 0. Nah, maka outputnya adalah 0 seperti yang kita inputkan pada D1. Nah, untuk selanjutnya kita akan ubah D1-nya menjadi 1 dan untuk selektornya tetap. Nah, maka outputnya akan juga berubah menjadi 1 seperti input D1 yang sudah kita berikan. Nah, selanjutnya kita akan ubah selektornya yang A ini menjadi 1 dan B-nya menjadi 0. Nah, selanjutnya kita akan ubah sisi yang D2-nya. Kita ubah D2-nya 0. Nah, maka input Y juga akan ikut 0 di sini. Karena di sini delay-nya lumayan panjang ya. Terus kita akan ubah lagi untuk input D2-nya adalah 1. Nah, maka output Y-nya juga akan berubah dari 0 ke 1. Nah, untuk yang terakhir kita akan ubah selektor B-nya itu 1. Nah, untuk D3-nya kita ubah menjadi 0. Nah, maka output Y-nya juga 0. Nah, ketika kita ubah D3-nya 1, maka output Y-nya juga ikut 1. Nah, jadi kesimpulan dari rangkaian MUX 41 ini, ketika dengan input selektor 000 dengan input selektor 0, selektor A dan selektor B 00, maka outputnya akan sama dengan D0. Nah, ketika input selektornya 01, maka outputnya akan sama dengan D1. Nah, ketika
input selektornya 1 0, maka outputnya akan mengikuti D2. Nah, untuk yang terakhir, ketika selektornya 1 1, maka outputnya nanti akan mengikuti input yang diberikan dari D3. Seperti itu. Jadi kesimpulannya dari rangkaian MUX 421 ini, rangkaian output akan mengikuti D0 ketika diberikan selektor 00 dan output akan mengikuti input D1 ketika diberikan selektor 01 dan output akan mengikuti input akan sama dengan input D2 ketika diberikan input selektor 10 dan output akan mengikuti D3 ketika diberikan selektor 11. Nah, selanjutnya adalah simulasi yang kedua, yaitu adalah simulasi rangkaian decoder 2 to 4. Jadi terdapat 2 buah input, yaitu A0 sama dengan A1 dan 4 buah output, yaitu D0, D1, D2, dan D3. Rangkaian decoder 2 to 4 ini tersusun dari 4 buah rangkaian N 2 input dan 2 buah inverter. Nah, di sini untuk membuat rangkaian N2 input, maka seperti percobaan yang MUX tadi, yaitu kita membuat sebuah rangkaian CMOS NAND terlebih dahulu, CMOS NAND 2 input dan inverter. Nah, selanjutnya dari rangkaian tersebut kita susun gerbang logikanya. Setelah itu kita gabungkan dari rangkaian NAND 2 input tadi dengan rangkaian inverter tadi, sehingga menghasilkan sebuah rangkaian N2 input. Nah, seperti itu. Langsung saja kita simulasikan. Tools Simulation Simulate. Nah, ini adalah diagram yang telah tertampil. Kita susun terlebih dahulu. 1 A0 D0 D1 D2 dan D3. Nah, selanjutnya langsung saja kita berikan input A1 0, A0 0, maka output dari D0 adalah 1, D1 0, D2 0, dan D3 0. Jadi yang outputnya berlogika 1 adalah D0 saja. Selanjutnya kita lanjut ke A0 nya adalah 1. Nah, maka output yang akan bernilai 1 adalah D1. Dan selanjutnya kita buat A0 nya 0 dan A1 nya 1. Nah, maka output yang bernilai 1 adalah D2. Jadi yang semulanya tadi berlogika 1 berubah menjadi berlogika 0 karena terjadi perubahan input tadi. Nah, selanjutnya kita ubah A0 nya adalah 1. Nah, maka yang output yang berlogika 1 adalah D3. Nah, jadi untuk rangkaian decoder ini adalah sebuah rangkaian yang memiliki fungsi di mana output yang akan dihasilkan nanti tergantung dari input yang diberikan. Seperti itu. Terima kasih. Sekian simulasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.